Selamat datang di Saling Sanggah. Penyakit jantung itu kan masih jadi pembunuh nomor satu di dunia ya. Di Amerika saja angkanya mengerikan ya, hampir 600.000 nyawa setiap tahun. Tapi yang mungkin lebih mengerikan adalah ada seorang ahli bedah jantung terkemuka yang bilang kalau sebagian besar kematian ini sebetulnya bisa dicegah. Dan saran medis yang puluhan tahun kita ikuti bisa jadi keliru. Benar sekali. Dan inilah yang akan kita bedah hari ini. Ada sebuah gagasan yang cukup radikal ya, yang mengatakan bahwa akar masalah penyakit jantung modern ini bukanlah lemak dan kolesterol, seperti yang ya selama ini kita takuti, tapi kesehatan metabolik yang buruk akibat gula dan makanan olahan. Pertanyaannya jadi sangat mendasar kan? Apakah pendekatan konvensional yang fokusnya ke kolesterol dan olahraga kardia itu sebuah kegagalan total yang perlu kita tinggalkan? Tepat. Nah, saya akan berada di posisi yang meyakini kalau krisis ini memang disebabkan oleh disfungsi metabolik akibat makanan olahan. Cara pandang medis saat ini yang menyalahkan lemak dan mendorong kardio untuk kurus, itu menurut saya sudah terbukti gagal dan ya sudah usang. Sementara saya akan mengambil posisi yang mungkin lebih hati-hati. Meskipun peran pola makan itu sangat krusial, saya rasa menyalahkan satu faktor tunggal seperti gula dan langsung mencoret praktek medis yang sudah mapan seperti olahraga kardio, itu penyederhanaan yang berbahaya. Kerangka kesehatan metabolik ini memang menarik, tapi perlu kita uji secara kritis sebelum diterima begitu saja sebagai jawaban mutlak. Oke, mari kita lihat faktanya ya. Selama katakanlah 70 tahun terakhir, pesan yang kita dengar selalu sama. Makan rendah lemak, awasi kolesterol, minum statin. Tapi hasilnya apa? Wabah penyakit jantung justru makin menjadi-jadi. Ini bukan lagi soal teori, ini realita di ruang operasi. Dulu penyakit jantung itu kan penyakit orang tua. Sekarang, saya dan kolega saya itu rutin mengoperasi pasien usia 40-an bahkan 30-an. Ada yang salah besar di sini. Dan kalau kita lihat sejarah, penyakit jantung itu sangat langka sebelum tahun 1950-an. Lonjakan kasusnya itu ya beriringan dengan ledakan industri makanan olahan. Saya tidak menyangka skala masalahnya. Tentu tidak, tapi kita tidak bisa begitu saja membuang semua pemahaman medis yang ada. Teori kolesterol itu pada masanya sangat masuk akal loh. Ketika ilmuwan pertama kali melihat plak di arteri di bawah mikroskop, isinya kan memang kolesterol dan zat lemak. Jadi kesimpulan bahwa kolesterol dari makanan adalah biang keladinya, itu sebuah lompatan logis saat itu. Kekhawatiran saya adalah kita berisiko mengganti satu dogma yang terlalu sederhana, yaitu lemak itu jahat, dengan dogma baru yang sama sederhananya, yaitu gula itu jahat. Tapi ini bukan soal mengganti satu penjahat dengan yang lain. Ini soal memahami akar masalah yang sebenarnya. Gini, gula dan karbohidrat olahan itu menyebabkan peradangan kronis di lapisan pembuluh darah kita. Bayangkan saja seperti membuat goresan-goresan kecil di sepanjang pipa. Lalu apa yang terjadi? Tubuh mengirim kolesterol untuk menambal kerusakan itu. Kolesterol itu sebenarnya petugas perbaikan. Tapi kemudian kita datang, melihat tumpukan semen tambalan itu dan menyalahkan semennya, bukan penyebab kerusakannya. Ini adalah kesalahan diagnosis yang fundamental. Analogi yang menarik, tapi korelasi antara makanan olahan dan penyakit jantung, sekuat apapun itu, ya tetaplah korelasi, bukan kausalitas. Mungkin ada faktor ketiga yang lebih besar. Bisa jadi gaya hidup modern secara keseluruhan, kurang gerak, stres kronis, kurang tidur, itulah yang menyebabkan peradangan dan juga mendorong kita mengonsumsi lebih banyak makanan olahan. Jadi makanan olahan mungkin hanya bagian dari masalah yang jauh lebih kompleks. Justru disitulah konsep kesehatan metabolik menjadi sangat relevan. Ada data dari tahun 2016 yang menunjukkan fakta yang terus terang mencengangkan. 88% orang dewasa di Amerika Serikat tidak sehat secara metabolik. Ini angka yang luar biasa besar. Tunggu sebentar. 88%. Itu angka yang hampir tidak bisa dipercaya. Artinya, hanya sekitar 1 dari 10 orang yang benar-benar sehat dari dalam. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah data lain yang menunjukkan separuh dari orang dengan berat badan normal ternyata masuk dalam kategori tidak sehat secara metabolik itu. Ini kan benar-benar mengubah cara kita memandang kesehatan. Kita tidak bisa lagi bercermin dan berpikir, saya kurus, berarti saya sehat. Konsep skinny fat atau gemuk di dalam ini ternyata nyapa ya. Tepat sekali. Ini membuktikan kalau timbangan dan penampilan luar itu bisa sangat menipu. Dan mungkin sebelum kita lanjut,
mungkin ada baiknya kita jelaskan sedikit apa itu kesehatan metabolik secara sederhana? Ide bagus. Anda sering menyebutnya, jadi mari kita pastikan semua paham. Pada dasarnya, ini kan soal seberapa efisien tubuh kita mengolah makanan menjadi energi kan? Kalau metabolisme kita sehat, proses itu berjalan lancar. Kalau tidak, semuanya jadi kacau balau. Betul begitu ya? Betul. Secara klinis ada 5 penanda utama. Anda dianggap sehat secara metabolik jika memenuhi standar ideal untuk 5-nya. Pertama, lingkar pinggang. Kedua, tekanan darah. Ketiga, kadar gula darah puasa. Keempat, kadar trigliserida atau lemak dalam darah. Dan kelima, kadar kolesterol baik atau HDL. Nah, jika 3 dari 5 penanda ini bermasalah, Anda sudah masuk kategori sindrom metabolik, yang merupakan tiket satu arah menuju penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Dan 88% orang dewasa di AS gagal memenuhi standar ini. Oke, ini penjelasan yang sangat membantu. Tapi ini juga sekaligus memperkuat argumen saya tentang kompleksitas masalah. Coba kita lihat kasus pasien wanita berusia 38 tahun yang meninggal di meja operasi karena diseksi aorta. Penyebab langsungnya, seperti yang disebutkan, adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Tekanan darah tinggi adalah salah satu dari 5 penanda yang Anda sebut tadi. Jadi apakah ini murni karena gula? Atau apakah konsumsi gula berlebih, profil kolesterol yang buruk, dan tekanan darah tinggi itu adalah gejala-gejala dari satu masalah besar yang saling terkait, yaitu gaya hidup modern? Kita tidak bisa hanya menunjuk satu tersangka saja, kan? Saya setuju, ini saling terkait, tapi semuanya bermuara pada satu hal, disfungsi metabolik. Tekanan darah tinggi itu bukan faktor terpisah, itu adalah bagian dari sindrom metabolik yang sama yang seringkali dipicu oleh resistensi insulin akibat konsumsi gula berlebih. Jadi alih-alih melihatnya sebagai banyak masalah terpisah, kita harus melihatnya sebagai satu pohon penyakit dengan akar yang sama. Dan jika akarnya sudah kita temukan, maka intervensi kita juga harus fokus ke sana. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang berpikir solusinya adalah lari berjam-jam di treadmill. Ya, itu adalah saran standar selama ini kan. Makan lebih sedikit, lebih banyak bergerak. Dan bergerak itu sering diartikan sebagai kardio. Dan disinilah letak kekeliruan besar kedua. Materi yang kita bahas dengan tegas menyatakan, berdasarkan penelitian, bahwa kardio adalah taktik yang tidak dapat diandalkan untuk menghilangkan lemak. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ada penjelasan biologisnya. Bayangkan, tubuh kita ini seperti manajer keuangan yang sangat pelit. Kalau Anda lari dan menghabiskan banyak energi, tubuh akan berpikir, wah pengeluaran besar hari ini, kita harus berhemat di pos-pos lain. Jadi tanpa Anda sadari, tubuh akan mengimbanginya dengan membakar lebih sedikit kalori di sisa hari. Anda mungkin jadi lebih lesu atau lebih banyak duduk sore harinya. Itulah cara tubuh menyeimbangkan anggaran kalorinya. Mekanisme kompensasi energi. Saya paham. Dan ada masalah kedua. Kardio, terutama yang berdurasi panjang, seringkali memicu rasa lapar yang lebih besar. Jadi, setelah berlari 45 menit dan membakar 300 kalori, Anda merasa berhak makan lebih banyak. Akhirnya, kalori yang masuk bisa jadi lebih banyak dari yang baru saja dibakar. Sebaliknya, membangun otot melalui latihan beban adalah strategi yang jauh lebih unggul. Otot adalah jaringan yang aktif secara metabolik. Semakin banyak otot yang Anda miliki, semakin tinggi mesin metabolisme Anda berjalan sepanjang hari, bahkan saat Anda tidur. Ini bukan tentang membakar kalori sesaat, tapi tentang mengubah fundamental mesin tubuh kita. Tunggu dulu. Mengatakan kardio tidak bisa diandalkan itu pernyataan yang berpotensi berbahaya dan menyesatkan menurut saya. Memang, perannya untuk menurunkan berat badan mungkin bukan yang paling efisien, kita bisa perdebatkan itu. Tapi kita tidak bisa begitu saja menghapus manfaatnya yang sudah terbukti puluhan tahun untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah itu sendiri. Itu kan dua hal yang berbeda. Mengabaikan manfaat kardio untuk kesehatan kardiovaskular itu seperti membuang bayinya bersama air mandinya, kan? Saya tidak bilang kardio tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi sebagai strategi utama untuk mengatasi masalah metabolik dan obesitas, ia kalah telak dibandingkan latihan kekuatan. Fokusnya harus bergeser. Tapi, ada kontradiksi dalam argumen Anda. Di satu sisi, Anda menolak model kalori masuk, kalori keluar saat membahas kelemahan kardio. Tapi kemudian, Anda mempromosikan latihan beban dengan alasan otot membakar lebih banyak kalori sepanjang hari.
Anda tidak bisa menolak sebuah model lalu menggunakannya lagi saat itu menguntungkan argumen Anda. Bukankah pendekatan yang paling bijaksana adalah menggabungkan keduanya? Latihan beban untuk membangun fondasi otot yang kuat, dan kardio untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru. Kenapa harus dipertentangkan seolah-olah kita harus memilih salah satu? Karena waktu dan energi orang terbatas, kita harus memprioritaskan yang paling efektif. Dan jika kita bicara soal bahan bakar untuk semua aktivitas ini membawa kita ke pilar terpenting, pola makan. Prinsip dasarnya sederhana dan saya rasa kita berdua mungkin setuju. Makan makanan utuh. Apapun yang tumbuh di tanah dan hewan yang memakan tumbuhan tersebut. Titik. Hapus semua yang datang dari pabrik dalam kotak atau kemasan. Sampai di situ saya setuju 100%. Penghapusan makanan olahan adalah langkah pertama yang paling mendasar dan kuat. Tidak diragukan lagi. Namun, materi ini melangkah lebih jauh dengan penekanan penting. Manusia secara evolusioner adalah pemakan daging. Tubuh kita, dari asam lambung yang kuat hingga usus yang relatif pendek, dirancang secara unik untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari produk hewani. Sebaliknya, kita tidak dirancang dengan baik untuk mengekstrak nutrisi dari tumbuhan. Hewan herbivora punya sistem pencernaan yang jauh lebih kompleks untuk melakukan itu. Kita mendapatkan nutrisi yang lebih padat dan bioavailable dengan memakan hewan tersebut. Inilah sebabnya mengapa diet vegan, meskipun tentu jauh lebih baik daripada diet standar barat, dianggap tidak optimal. Diet tersebut seringkali membutuhkan suplementasi untuk nutrisi esensial seperti B12 atau zat besi him. Sesuatu yang jelas tidak sejalan dengan cara hidup nenek moyang kita. Nah, saya melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Anda menyoroti bagian yang mendukung superioritas diet hewani, tapi ada nuansa penting yang terlewat menurut saya. Ahli yang sama juga mengakui bahwa ia bekerja dengan pasien vegan dan ia senang-senang saja selama mereka bisa mencapai kesehatan metabolik. Dia bahkan mengatakan ada banyak kemungkinan untuk menjadi sehat. Ini kan sinyal yang sangat jelas. Tapi dia juga menyebutnya tidak optimal. Betul. Tapi kata kuncinya adalah kemungkinan. Ini menunjukkan bahwa prinsip yang paling fundamental bukanlah keharusan mutlak mengonsumsi daging, melainkan penghapusan makanan olahan. Klaim bahwa diet berbasis hewani lebih superior bisa jadi lebih mencerminkan preferensi pribadi atau keyakinan filosofisnya ketimbang sebuah mandat biologis yang kaku dan tidak bisa ditawar. Dengan mengakui ada banyak jalan menuju kesehatan, fokus yang terlalu dogmatis pada satu jenis diet, entah itu karnivora, keto, atau vegan, justru bisa menjadi bumerang. Itu bisa menghalangi orang untuk menemukan pola makan berbasis makanan utuh, mana yang paling cocok dan berkelanjutan untuk mereka secara pribadi, secara budaya, dan secara etis. Fleksibilitas seharusnya menjadi kuncinya, bukan dogma. Jadi, sebagai rangkuman dari sudut pandang saya, krisis kesehatan modern ini menuntut kita untuk berani melakukan pergeseran paradigma total. Kita harus berhenti terobsesi dengan angka kolesterol di kertas lab, berhenti menyalahkan lemak jenuh, dan berhenti menghabiskan waktu berjam-jam di treadmill hanya untuk membakar sarapan kita. Sudah waktunya kita fokus pada akar masalahnya, kesehatan metabolik. Ini berarti memprioritaskan makanan utuh yang sesungguhnya, terutama protein hewani yang padat nutrisi, dan membangun otot melalui latihan ketahanan. Ini bukan tentang perbaikan cepat, tapi tentang membangun kembali fondasi kesehatan yang kuat dari dalam keluar. Sementara dari sisi saya, meskipun mempertanyakan status quo itu sangat penting dan bahaya makanan olahan itu nyata, kita harus waspada agar tidak terjebak dalam pendulum yang berayun terlalu jauh ke arah sebaliknya. Membuang total pendekatan yang telah terbukti memiliki manfaat, seperti olahraga kardio untuk kesehatan jantung, adalah sebuah risiko. Kerangka kesehatan metabolik adalah alat diagnosis yang sangat berguna, tapi menyederhanakan solusinya menjadi hanya satu jenis diet atau satu jenis olahraga bisa jadi terlalu membatasi dan mengabaikan betapa kompleksnya kesehatan manusia. Pada akhirnya, saya rasa kita berdua setuju pada pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa begitu banyak dari kita yang sakit? Dan kita juga setuju bahwa menghindari makanan olahan dan kembali fokus pada makanan asli adalah langkah pertama yang paling kuat dan tak terbantahkan untuk mulai menjawab pertanyaan itu. Tepat sekali. Di mana letak keseimbangan yang tepat antara revolusi total terhadap cara kita memandang kesehatan dan evolusi bertahap dari apa yang sudah kita ketahui adalah sebuah pertanyaan penting. Dan itu adalah pertanyaan yang kami serahkan kepada setiap pendengar untuk direnungkan bagi diri mereka sendiri.